juga Papa Mama di rumah, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi nih dalam ibadah anak Minggu Advent keempat tanggal 20 Desember. Iya, udah mau Natalan ya. Iya, berarti kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini, pagi hari ini, untuk ibadah anak, aku ditemani oleh Kakak Korin. Kakak Korin. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman semua di rumah dan juga Papa Mama sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang tema ibadah anak hari ini adalah pembawa kabar sukacita. Nah, itu sebelum kita memulai ibadah dengan hati yang sukacita, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, teman-teman semua, hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Lilin yang keempat berwarna ungu, simbol kedamaian, mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Nah, sebentar lagi kita akan menyalakan lilin Advent yang keempat sambil kita menyanyi 4 lilin kita nyalakan. Ada sukacita di hati hari ini? Amin. Ya, nah sekarang kita mau sama-sama berdiri, kita mau bernyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Aku
yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya. Teman-teman dan juga Bapak Mama, seperti yang tadi sudah disampaikan, minggu ini kita memperingati Minggu Advent keempat. Tema ibadah minggu ini adalah pembawa kabar sukacita. Kira-kira siapa ya pembawa kabar sukacita? Iya, kita semua. Untuk itu, melalui tema ini kita hendak diingatkan untuk mau memberi diri dan bersedia dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar sukacitanya. Tuhan, pakailah kami sebagai pembawa kabar sukacita. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mau kembali menenangkan hati kita dan menyiapkan hati kita untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa pembukaan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah ready semua ya? Sudah siap bersukacita di dalam nama Tuhan? Baik. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan memulai di dalam doa. Kita semua lipat tangan. Sudah? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mesti terbatas karena kami harus menjaga jarak satu dengan lainnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan akan melengkapi sukacita kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau apapun kondisi mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga yang akan memberkati Mama dan Papa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk membawa kabar sukacita di dalam kehidupan kita, kadang ada hal yang tanpa kita sengaja mungkin itu membuat orang lain merasa sedih, kecewa, bahkan marah terhadap kita. Jadi kira-kira kita bisa membawa kabar sukacita enggak ya, yang memberikan damai dan sejahtera kepada sesama? Ya, mungkin ketika kita membuat orang lain kesal, marah, atau kecewa, kita tidak berhasil untuk menjadi pembawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera Tuhan. Tapi jangan takut, karena Tuhan adalah Tuhan yang mau merangkul kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita mau mengaku dosa kita mau mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab kita. Mari kita sama-sama membaca mohon pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami seringkali tidak mengikuti perintah-Mu untuk menjadi pembawa damai. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Nah, karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang dan mengampuni dosa kita, maka mari kita kembali membawa pengampunan kita kepada Tuhan melalui nyanyian Tuhanku bila hati kawanku.
anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Baik, sekarang kita mau membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersama-sama mau menyanyi dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan juga cerita, mari kita bersatu hati mohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti akan firman yang hendak kami baca dan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan. Tolong kami ya Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, kita mau buka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, siapa yang sudah siap Alkitabnya untuk kita baca? Ya, kita mau baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 akan kita bacakan bersama-sama. Perikop ini diberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya
tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, sampai di sini pembacaan Alkitab kita, dan sebentar lagi teman-teman semua dan juga papa mama akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pelayan. Selamat menyaksikan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret untuk datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia pun berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan aku belum memiliki suami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya hamba ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, adik-adik dan juga papa mama sekalian, tadi sudah sama-sama menyimak ceritanya ya. Ya, semoga kita semua bisa menjadi teladan yang diberikan oleh Tuhan melalui cerita tadi. Amin. Sekarang kita sama-sama mau berdiri, kita mau menyatakan iman percaya kita dengan mengaku melalui nyanyian "Aku Percaya".
mau bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan, penyertaan-Mu yang tiada putusnya bagi kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh melakukan semua aktivitas dengan pimpinan-Mu saja dan penyertaan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami masih berada di dalam masa pandemi COVID-19. Namun semakin hari kami semakin yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menolong kami melalui semua ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, saudara kami, kakak-kakak pelayan kami, dan seluruh jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan anugerah kesembuhan daripada Tuhan, agar mereka semua boleh kembali pulih dan menjalankan segala aktivitas dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini dalam studi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kami mengikuti penilaian akhir semester, dan mungkin sebagian dari kami sudah menerima hasilnya. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang kami terima seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur dan mau berdoa untuk gereja kami, untuk pelayanan yang dilakukan oleh seluruh yang terlibat. Mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi para pendeta kami, majelis, kakak-kakak pelayan kami, dan juga semua jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Kiranya kami semua boleh semakin bersatu hati, tetap bersemangat dalam menyambut hari kelahiran-Mu ya Tuhan, hari Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama. Tuhan juga mau menolong panitia yang menyiapkan rangkaian kegiatan masa Advent dan Natal ini. Tolong kami juga semua umat Tuhan, jemaat-Mu, untuk sama-sama mendukung di dalam merayakan secara khusus ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-Mu melalui orang tua kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat Tuhan, karena orang tua kami tetap dapat beraktivitas meskipun dalam segala keterbatasan. Namun kami yakin ya Tuhan, Tuhan saja yang beserta dan memberkati kami semua. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami,
Berikanlah hikmat yang terbaik bagi mereka yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menolong kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman dan juga Papa Mama, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita sama-sama mau memberikan persembahan sebagai kasih Tuhan, sebagai kasih kepada Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Teman-teman dan juga Papa Mama, persembahan kita telah terkumpul dan kini kita mau sama-sama bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Yang ada di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti atas penyertaan-Mu selama ini. Pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini atas karena anugerah-Mu. Bapa, kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat diterima dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman dan juga Papa Mama sekalian, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama menerima pengutusan dan berkat. Mari kita menerima dan melakukan damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bagimu damai sejahtera. Ibadah anak pada pagi ini sudah selesai, dan teman-teman semua akan melanjutkan dengan aktivitas yang akan dipandu oleh rekan kalian. Sebelumnya, perkenankan kami yang bertugas mengucapkan
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, terus semangat dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Kezia dari kelompok Tarumajaya. Kali ini kita akan membuat aktivitas dengan tema Sedia dipakai Tuhan dengan membawa sukacita. Yuk kita mulai aja. Bahan-bahannya 2 sendok plastik, yang satu udah dibagi 2. Terus ada stick es krim yang udah dibagi 2 juga. Terus ada mata boneka, ada lilin mainan, ada kertas karton yang udah dipotong, ada kawat warna-warni. Alat-alatnya ada gunting, dan uhu, dan spidol. Caranya, kalian ambil sendok plastik yang masih utuh, terus tempel mata bonekanya. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita ambil lilin mainannya, terus bentuk mulut. Kayak gini. Terus ambil spidol, kita buat rambutnya. Kayak gini. Terus ambil kawatnya, kita guntingin di lehernya. Ini. Terus tangan yang ininya kita guntingin lagi. Terus ambil kertas karton yang tadi digunting, terus kita tulis dulu ayat indahnya, Lukas 1 ayat 38. Kemudian kita tempel di sendok yang udah dibagi 2.
Selanjutnya kita ambil yang ini, kita lirikin di tangan sakunya. Begini hasilnya. Terus kita ambil piece es krim dari truk ini. Terus ambil lagi dari mainannya. Terus tempel di atas piece es krim. Udah nempel, tancapin di atas spidernya yang orang ini. Nah, ini hasilnya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati.